Jadi untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang bab 4 sih harusnya ini. Jadi kalau yang di buku itu, nah di buku itu bab 4 ya. Jadi nanti kita belajar tentang metode metode apa sejarah tentang metode penelitian itu nanti seperti apa. Lalu metode deskriptif, metode eksperimental itu nanti gimana. Jadi untuk hari ini atau semester atau minggu ini kita sama-sama akan belajar tentang apa sih sebenarnya metode penelitian. Nah, kemarin kita sudah membahas juga tentang peran dan jenis-jenis penelitian itu nanti seperti apa. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya metode penelitian itu sebenarnya untuk apa. Nah, jadi kalau apa syarat khusus bukan syarat khusus penelitian khusus ya. Jadi kalau berbicara tentang metodologi atau metode ya, metode itu berarti bagian dari penelitian itu sendiri gitu. Nah, jadi ada istilah metode apa sih yang kamu gunakan gitu. Jadi kalau masa-masa tugas akhir itu, biasanya saya tanya dulu, kamu pakai kalau kamu mau rancang bangun pakai metode apa nanti? Gitu. Nah, secara garis umum metode itu jadi ada metode eksperimen ya. Nah, nah ini salah satu metode penelitian di teknik ya atau sains. Gitu. Pak, Lalu maaf, ada metode itu belum begini, Pak. simulasi. Belum Nah, share kemudian screen, ada Pak. metode rancang bangun. Kenapa? Bapak belum share screen. Belum saya klik. Oh iya. Kelihatan ya? Udah ya? Udah ya? Udah kelihatan ya? Belum, Pak. Halo? Belum juga. Mana sih share screen? Tunggu. Kamu baru bangun? Udah Sudah, kelihatan gitu Pak. udah? Udah ya? Siapa yang baru bangun itu? Saya nggak bisa lihat itunya. Apa saya gabung aja ya? Bentar, saya gabung dulu biar saya lihat nanti. Hmm, ya udahlah, nggak apa-apa nanti kamu kalau nggak on cam berarti kamu nanti masuk neraka. Nah. Oke, baik nanti hari ini kita belajar tentang metode ya. Jadi secara garis besar itu metode penelitian. Kalau yang ini berarti cara ya. Cara kalau ini berarti penelitian atau objek yang kita akan teliti gitu. Nah, kalau di teknik apa di metodologi pastinya Anda harus sudah bisa paham metode itu apa gitu. Nah, kalau bahasa ininya di kita itu cara sebenarnya. Cara meneliti itu nanti kita seperti apa. Nah, kemudian yang ini jadi ada beberapa cara ya. Jadi kalau yang ini nah kalau di situ itu ada eksperimen ya. Nah, jadi nanti kalau kamu ditanya, kamu nanti menelitinya tugas akhirnya temanya apa gitu. Misalkan temanya rancang bangun, metodenya apa nanti kalau rancang bangun? Nanti kan ditanya seperti itu nanti kalau tugas akhir. Jadi ada metode eksperimen, kemudian ada trial. Dan error itu sama aja sama itu. Nah, kemudian ada simulasi, lalu
ada perhitungan ya, dan lain-lainnya. Itu kemarin ada beberapa metode itu. Jadi ada yang perhitungan dan simulasi, ada metode eksperimen, lalu ada simulasi, pokoknya banyak lah, ada beberapa gitu. Jadi secara garis umum atau dengan umumnya itu adalah cara ya. Cara kita itu cara kita meneliti itu nanti seperti apa. Kalau misalkan eksperimen berarti kita harus bereksperimen. Gitu. Nah kalau misalkan kita trial dan error, oh berarti kita ngambil data, kemudian kita harus bisa mendapatkan data yang optimal biar nanti kita bisa olah gitu. Nah yang pertama menegaskan pendekatan metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian. Nah ini metode ini ya, pengumpulan data ya. Lalu yang kedua, bab ini juga akan menjelaskan argumentasi tentang pemilihan pendekatan atau metode dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang diteliti dan jenis informasi yang diperlukan, menguraikan struktur dan strategi penelitian yang meliputi. Coba kita lihat dulu ya. Nah, meliputi objek penelitian ya. Nah, objek penelitian dimaksud di sini yaitu dalam konteks penelitian ilmu sosial adalah terkait dengan tema sentral dari judul penelitian. Nah, kita bisa garis bawahi di sini ya, judul penelitian ya. Nah, jadi maksudnya itu, kalau kita di teknik, biasanya judul penelitian itu dia sudah mencangkup metode yang digunakan gitu. Nah, contohnya begini, rancang bangun. Gitu. Nah, rancang bangun mesin. Nah, berarti ini metodenya pasti eksperimen ya eksperimen ya atau rancang bangun lah. Metodenya rancang bangun. Nah, misalkan analisis gitu. Karena kalau kita berbicara tentang analisis berarti kita bereksperimen gitu. Yang kedua, karena di dalam judul penelitian menggambarkan adanya beberapa variabel penelitian, sudah pasti. Jadi kalau kita berbicara tentang judul, mungkin lah ya, judul itu kan menggambarkan keseluruhan ya. Jadi keseluruhan isi penelitian kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau buat judul, itu harus mencakup semuanya. Berarti kalau misalkan kata rancang bangun, misalkan rancang bangun itu berarti orang udah bisa berpikir bahwa oh itu berarti metodenya pasti perhitungan, misalkan metode perhitungan gitu. Jadi sudah menggambarkan semuanya gitu. Nah, contohnya kalau analisis pembuatan atau simulasi kekuatan tarik material komposit, berarti itu udah pasti analisis karena pasti metode analisis judulnya pun sudah analisis, jadi pasti simulasi gitu. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau bikin judul itu harus sudah bisa menggambarkan isi dari semua apa yang Anda lakukan nanti. Nah, ingat kalau misalkan judul itu biasanya kiasan umum ya, jadi bukan khusus gitu. Jadi kalau umum itu berarti nanti bisa mencakup semuanya. Apakah dari metodologi apa yang digunakan, kemudian lalu tujuannya nanti seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, jadi judul itu adalah gambaran umum keseluruhan penelitian kita. Itu adalah pengertian umumnya ya. Nah, lalu yang ketiga, dia bilang bahwa ternyata cangkupan wilayah pengamatan dengan argumentasi yang logis. Ini saya sudah jelaskan juga nih. Jadi judul itu nanti seperti itu, gitu. Cangkupannya memang sangat luas gitu. Lalu di sini dia bilang bahwa ternyata harus logis.
Nah, yang harus logis di sini maksudnya itu yang mencangkup keseluruhan itu. Nah, lalu yang keempat itu jangka waktu atau periode pengamatan dengan argumentasi yang logis. Ini mirip-mirip lah sama yang di atas itu. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian atau metode penelitian, biasanya itu ada periode ya. Jadi kalau misalkan di Bapak nih, jadi sebelum menentukan tema penelitian, sebelum sesudah menentukan tema, biasanya itu kan ada tahapan studi literatur. Nah, studi literatur itu nanti mahasiswa itu nanti mencari argumentasi. Nah, mencari argumentasi itu, nah jangka waktu ini biasanya 5 tahun ya, 5 tahun terakhir. Nah, ini nanti bisa dijadikan argumen arti. Nah, itu. Jadi nanti kalau Anda sudah dapat tema penelitian, biasanya tuh disuruh tuh sama dosen bimbingan, coba kamu cari referensi dulu. Nah, tapi yang harus tahun terbaru ya. Nah, tahun terbaru dan harus dari jurnal internasional misalkan. Nah, kalau yang di Bapak itu harus memang dari jurnal internasional baru bisa. Nah, lalu yang kelima itu cakupan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang menggambarkan karakteristik serta kepentingan dalam penelitian. Ini jadi kalau kita misalkan studi literatur atau review jurnal lah ya, review jurnal itu kan banyak ya. Jadi sekalipun satu tema penelitian, biasanya itu banyak penelitian yang terkait atau mode penelitian yang lain. Jadi kita itu ngambil yang kepentingan aja, yang sesuai dengan tema kita atau sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi jangan semua ya Anda citasi. Jadi nggak boleh kalau semua disitasi diambil copy paste, itu tidak boleh sebenarnya. Nah ingat, copy paste itu tidak boleh ya. Jadi kita copy teorinya orang, kalau kita pakai di kita itu nggak boleh. Yang boleh itu kita ngutip. Ya. Copy paste itu tidak boleh, ngutip itu boleh. Gitu. Nanti saya jelaskan copy paste itu gimana. Lalu kita kalau ngutip itu nanti seperti apa. Gitu. Nah kemudian itu adalah objek penelitian. Lalu metode yang digunakan. Yang pertama itu penetapan metode-metode yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan jenis penelitian. Ini jelas ya. Saya rasa jelas. Jadi kalau misalkan rancang bangun, nah berarti nanti kita cari objeknya ya. Atau kita cari metodenya. Nah, berarti pasti perhitungan rangka misalkan. Berarti nanti perhitungan dan metodenya merancang. Nah, di sini kan ada rancang, lalu ada bangun. Berarti kita merancang, kemudian kita membuat. Nah, di sini nanti membuat. Kalau di sini berarti menghitung. Nah, jadi kalau misalkan ada rancang bangun, berarti kita menghitung dan membuat alatnya. Nah, beda kalau kita hanya merancang saja. Nah, ini kan kalau di kita itu biasanya misalkan. Berarti kalau hanya desain, berarti kita hanya desain saja. Nah, kalau misalkan sudah ada rancang bangun, berarti udah masuk desain sudah harus ada, lalu dihitung juga harus ada, kemudian banknya nanti seperti apa. Nah, makanya dia bilang bahwa penetapan metode yang digunakan dalam penelitian harus atau sesuai dengan jenis penelitian.
Nah, maksudnya seperti itu. Lalu ini tipe ya, tipe riset and research method ya. Ada beberapa nih. Yang pertama itu ada riset proses, kemudian riset problem, lalu ada konseptual framework ya, lalu ada riset hipotesis, kemudian ada hipotesis testing, kemudian ada research consultation. Nah ini sebenarnya hanya menjelaskan saja ya, bahwa kalau riset proses itu dimulai dari apa saja. Nah, jadi kalau kamu misalkan mau meneliti, oh ternyata saya mau ngambil yang riset proses gitu. Nah, ini tahap-tahapannya nih. Riset proses atau riset tipe ya. Pertama exploratory research dulu, kemudian descriptive research, kemudian verificative experimental research, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan riset problem, nah ini nih cakupan-cakupannya. Kamu harus explorative problem dulu seperti apa, deskriptifnya seperti apa, relasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada konseptual framework ya, inductive thinking, lalu ada deductive thinking, ada scientific creative thinking, dan lain sebagainya. Lalu ada riset, ini riset hipotesis ya. Nah, riset hipotesis, lalu jadi ini hanya beberapa tahapan saja ya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kira-kira itu posisi kita itu di mana gitu? Kalau teks mesin itu di mana gitu? Nah, jadi itu ini ya. Ini kalau sains itu berarti biasanya di sini. Jadi ngambilnya yang ini. Nah, ada dua ya, ada hipotesis testing. Hipotesis testing itu nanti dibagi dua, ada research method, kemudian ada analisis design. Ini yang kita ini biasanya kita tuh pakai yang research atau tipe metode penelitian yang jenis seperti ini. Yang dua ini nih. Ada case study, ada descriptive survey, eksperimen, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan ada nanti tugas besarnya ya, tugas besarnya nanti. Coba Anda membuatkan hipotesis testing itu nanti seperti apa. Analisis desain itu apa sih gitu. Maka seperti itu. Lalu kita masuk ke operasionalisasi variabel. Jadi di sini dia sudah berbicara tentang variabel ya. Nah, jadi variabel itu adalah inti atau dari penelitian kita gitu. Jadi inti dari pemikiran kita. Nah, menjabarkan variabel per sub variabel kepada konsep dimensi, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel penelitian sebagai landasan untuk menentukan ukuran. Jadi kita bisa simpulkan bahwa variabel itu bisa dikatakan sebagai ukuran. Jadi kalau misalkan contohnya kayak misalkan penelitian tentang menghitung aliran atau debit aliran ya, atau debit pada pipa. Nah nanti ditentukan nih variabelnya nih. Kita itu misalkan ada pipa ya, ada pipa begini ya, aliran. Kita mau menghitung nih berapa sih debit alirannya. Nah, debit aliran yang di sini tuh maksudnya kira-kira ini dindingnya ini bisa apa tidak gitu. Maksudnya dia bisa tahan dengan debit aliran keberapa gitu. Jadi makanya nah variabelnya itu misalkan 20 meter second per menit ya. Ada 30 meter second per menit per kuadrat ini. Ini dihitung nih. Dihitung kira-kira di dalam pipa ini debit manakah yang paling efektif gitu.
Nah, dan nanti dibandingkan ketiga variabel ini, kira-kira itu yang paling efektif itu pada ini, pada tipe ini tuh yang dibikin aliran yang mana, gitu. Nanti dibandingkan nanti. Nah, itu disebut dengan ukuran atau variabel ya. Nah, jadi variabel itu salah satu ukuran penelitian kita juga. Nah, jadi nanti kalau Anda buat tugas akhir, pasti ditanya tuh, saya pun sendiri nanti nanya nanti kalau misalkan kamu demikiannya Bapak, pasti saya tanya, kamu variabelnya apa? Kenapa ngambil variabel itu? Gitu. Nah, itu yang disebut dengan variabel penelitian. Indikator ukuran skala dan kuesioner. Lalu sama ya dengan yang tadi ya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Nah, jadi kayak tadi itu ya, jadi kayak tadi. Nah, nanti kan kalau misalkan ini sudah ada hasil, nah nanti disimpulkan nih kesimpulan, misalkan kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Oh, ternyata 30 itu yang paling bagus. Nah, karena apa gitu. Nah, jadi kalau penelitian, kalau sudah punya variabel, nanti bisa ditentukan, nanti bisa kita simpulkan itu. Bentuknya seperti itu. Jadi harus tahu, ini harus ada tugas ini sebenarnya, biar paham. Variabel itu apa sebenarnya gitu. Tapi saya rasa itu kemarin saya harus udah kasih tugas, nggak tahu kamu kerjain apa enggak itu. Tapi nanti saya lihat di itu ya, di Google Classroom itu ya. Nanti saya lihat, nanti saya inilah. Contohnya di situ juga ada. Kan saya udah tanya, saya bilang kemarin, coba cari variabelnya, variabel apa saja di situ gitu. Nah, lalu di sini variabel penelitian sesuatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda sehingga setiap variabel mempunyai sesuatu yang bervariasi. Sama ya dengan yang tadi ya. Sesuatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Tadi kan nilainya ada 30, 40, 50 dan lain sebagainya. Nah, lalu ketika nanti ada variabel, nanti kesimpulannya variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Ya kayak tadi itu. Jadi tugas akhir atau skripsi atau tugas kuliah itu biasanya ada variabelnya. Jadi variabel itu sangat penting karena memang salah satu ukuran salah satu bentuk ukuran tugas akhir kita. Jadi kalau misalkan nggak ada variabel atau hanya satu variabel yang kita nggak bisa simpulkan nanti penelitian kita nanti. Nah, kemudian ini adalah pentingnya menentukan variabel. Variabel yang maksudnya berasal dari suatu konsep yang perlu diperjelas dan diubah bentuknya sehingga dapat diukur dan dipergunakan secara operasional. Lalu variabel merupakan dasar untuk menentukan alat ukur yang tepat sehingga penelitian dapat menghubungkan suatu konsep abstrak dengan realita dan dapat merumuskan serta menguji hipotesis tanpa memperoleh kesulitan. Jadi yang tadi itu harusnya saya udah jelaskan tadi itu. Variabel itu nanti maksudnya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, dengan variabel penelitian jelas, peneliti dapat mengubah atribut dengan diri kualitas ke dalam bentuk variabel yang sifatnya kuantitatif. Gitu. Ingat kalau metode kita itu biasanya metode kuantitatif ya, karena berbicara tentang eksperimen, data, pengolahan data. Lalu ini adalah tipe of variable. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, contoh X itu ada independent variable, lalu Y itu adalah independent variable, kemudian I itu ada intervening variable, kemudian M itu adalah monitoring variable atau variable yang turut mempengaruhi X dan Y tapi bukan di antara X dan Y.
Biasanya itu kalau di kita itu ini variabel bebas. Kalau yang ini terikat. Kalau yang ini tetap. Kalau bahasa-bahasa tekniknya begitu. Nah ingat, berarti kalau gimana contohnya ya, biar mengerti ya. Ini harus bisa baca ini sih jurnal. Jadi kalau independen variabel itu yang mana? Independen variabel itu yang mana? Monitoring variabel itu yang mana? Misalkan baja ya, baja SS 400 gitu. Nah kita teliti nih. Jadi pengerasan misalkan, pengerasan baja. Nah nanti yang X itu kan bebas ya. Jadi pengerasan baja itu pakai heat treatment ya atau pemanasan ya. Nah, bahasa Indonesia itu pemanasan. Nah pemanasan itu kan ada suhu ya. Yang bebas itu berarti yang suhu sama dengan S sama dengan 300 derajat sampai seterusnya sampai dengan 400 derajat Celcius. Nah, yang independennya, ini variabel tetapnya ini, variabel tetap itu berarti Y-nya ya, Y itu berarti tetap ya, P, oh ini B ya, bebas ya. Biasanya dia menggunakan ini tetap terikat ya. Nah, terikat itu berarti dia pemanasan itu pakai misalkan pakai apa ya? Pakai gas misalkan, gas api ya. Nah, lalu kalau yang M-nya ini, M-nya itu berarti yang tetap ya. Tetap itu berarti suhu ininya, bajanya ini, bajanya kan tetap kan. Berarti SS 400. Oke begitu. Jadi harus ada tiga ini. Nah, tiga mencangkup ini. Nah, jadi itu adalah contoh tipe variabel ya, atau tipe-tipe variabel yang ada gitu. Kemudian ini adalah variabel intervening ya. Variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen terjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel independen merupakan variabel yang terletak di antara variabel independen dengan variabel independen sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel independen. Ada partisipasi, motivasi, lalu ada kinerja. Ini enggak terlalu berhubungan sih sama. Lalu ada variabel moderating, merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel independen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arahan hubungan antara variabel. Ini lalu ada variabel moderating ya, lanjutan dari tadi ya. Sifat atau arah hubungan antara variabel independen dengan variabel independen menggunakan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula dengan variabel kontingensi ya. Ini apa ya? Kayak sebenarnya hanya pengertian aja ya. Nah, pengertian tentang variabel. Gitu. Lalu hubungan antara variabel ini kenapa manajer ya? Hubungan antara variabel independen, variabel moderating, dan variabel intervening. Mana penjelasannya ini ya? Nanti saya carilah ininya. Contohnya. Kalau di teknik itu nanti, kalau pokoknya kalau ini teknik itu kayak tadi tuh yang kayak saya jelaskan tadi. Lalu ada pola berpikir ya, atau pola berpikirnya gitu.
Model penelitian ini menunjukkan bagaimana intensitas tenaga kerja karena perbedaan ras, etnis, atau kebangsaan mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan atau efektivitas organisasi. Ini pengaruh efektivitas organisasi melalui sinergi. Adanya intervensi tenaga kerja yang menghasilkan sinergi aktif didukung oleh keahlian manajemen. Ini hanya pola berpikir aja ya. Jadi kita harus bisa membedakan nih yang variabel tetap itu yang mana, yang terikat itu yang mana, yang bebas itu yang mana gitu. Ini coba saya ini kalau yang ini. Lalu ada sumber dan cara menentukan data, penentuan data. Ini berbicara tentang data ya. Nah, data itu kan berarti inti penelitian kita ya. Jadi kalau kita mau meneliti, tentunya harus punya data. Nah, kalau di kita itu, misalkan desainnya, misalkan desain sebuah pagar rumah. Nah, di situ harus ada data tuh, data sekunder, primer, dan lain sebagainya ya. Data sekunder itu kayak seperti, dimensinya nanti seperti apa, tingginya itu seperti apa, pokoknya dimensinya seperti apa. Kalau misalkan kita uji tarik, nanti data yang dimunculkan itu nanti seperti apa. Jadi makanya ada dibilang dengan jenis data yang akan didapatkan. Jadi kita harus menentukan datanya seperti apa, kemudian kita mendapatkan datanya itu nanti seperti apa. Makanya ada yang primer, lalu ada yang sekunder. Gitu. Lalu yang kedua, cara menentukan data. Intinya ada dua, studi kepustakaan, lalu ada studi lapangan gitu. Ini harusnya kamu udah ngerti lah ini. Jadi kalau kepustakaan itu berarti nanti mencari data di internet misalkan kamu mau mencari data tentang baja yang jenis holo. Kalau baja jenis holo itu biasanya terbuat dari apa, jenisnya apa, karbonnya berapa, dan lain sebagainya. Lalu kalau misalkan lapangan, nah lapangan ini biasanya diukur langsung. Nah itu, makanya akan ada orang ini kan, coba lihat kenapa rumput itu kering gitu, kuning gitu. Itu kan salah satu data juga. Mungkin apa gitu. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu banyak ya. Jadi ada wawancara, ada observasi atau kombinasi. Ada kuesioner juga, ada pengukuran secara langsung gitu. Kalau pengukuran secara langsung itu berarti namanya pengukuran secara langsung gitu. Teknik pengumpulan data termasuk juga di dalamnya teknik penentukan unit analisis sampel penelitian. Jadi kalau kamu mau ngambil data kan biasanya pembimbing itu nanya, kamu cari ngambil datanya seperti apa? Observasi ke, atau wawancara, atau cari dari internet ke perpustakaan atau apa gitu. Nah itu yang disebut dengan data atau pengumpulan data. Ini gampang-gampang sih. Lalu teknik menentukan sampel. Tentukan pendekatan yang akan dipergunakan dalam menentukan sampelnya, tentukan langkah-langkah dalam menentukan sampel, perhatikan persyaratan yang harus ada pada saat menentukan pendekatan mana yang akan dipergunakan. Ini udah masuk ke progres ya, artinya ke teknis ya. Jadi kalau misalkan sudah punya data, cara menentukan itu seperti apa gitu. Jadi beda-beda sih. Jadi beda-beda. Kalau temanya rancang bangun, untuk menentukan rancang bangun itu nanti seperti apa. Di kita itu sebenarnya ada dua ya, ada banyak sih sebenarnya. Untuk menentukan sampel itu biasanya kita ngitung ya, kita ngitung
berarti data saya itu kalau saya ngitung dengan data seperti ini, hasilnya akan seperti apa. Kalau misalkan saya pakai baja dengan spek ini, hasilnya nanti seperti apa gitu. Apakah bisa kuat apa tidak gitu. Nah, itu biasanya dilakukan dengan kita menghitung ya, atau kita tentukan seperti apa yang saya akan lakukan gitu. Nah, ini beberapa ya teknik-teknik ini pengumpulan data. Kita lihat dulu ya di yang ini ya. Ini yang satu ya, satu sensus, survei, yang kedua itu eksperimen. Nah, lalu ini yang sejarah. Kalau kita kuliah itu biasanya ini semua ini dipakai gitu. Nah, kalau yang ini, kalau kamu sudah mau KKN, biasanya pakai ini nih, survei-survei ini. Jadi survei lapangan itu pakai apa? Kalau kita cari data di lapangan biasanya pakai survei. Nah, termasuk juga sama yang ini sih. Nah, kalau kita udah pasti yang ini. Kalau TA kita itu udah pasti yang ini. Sama yang ini juga, studi kasus. Nah, kalau sejarah ini pokoknya biasanya kepake nih. Biasanya Anda itu harus bisa tahu kalau sensus itu metodenya seperti apa. Kemudian survei itu nanti seperti apa, eksperimen itu nanti seperti apa. Jadi kalau ditanya sama pacar kamu lah, misalkan kamu metode pengumpulan datanya gimana? Oh, saya eksperimen misalkan. Jadi kamu nanti bisa jelaskan, oh kalau eksperimen itu berarti pengambilan datanya itu melalui kita ngukur langsung, ya kita timbang langsung misalkan seperti itu. Lalu ada yang ini ya, ini semua, ini ya, ini semua ini masuk ke sampling. Nah, sampling desain itu seperti apa? Kita lihat aja namanya itu kan desain. Berarti kita merencanakan. Jadi semua ini pengumpulan data itu masuk ke ini nih 1 2 3 sampai 6 ini. Sampai 5 yang ini itu masuknya ke sampling desain. Nah, sampling desain itu gimana? Sampling desain itu dibagi lagi nih, ternyata dibagi dua. Ada probability sampling, lalu ada non probability sampling. Nah, probability sampling itu nanti seperti apa? Oh, kalau probability sampling itu berarti, nah ini nih, ada systematic random, ada sampling random, simple random sampling, kemudian ada scientific random sampling. Nah, ini kan udah bilang, oh kalau random itu berarti secara acak ya. Secara acak berarti simple yang diacak gitu. Misalkan kayak apa ya? Kayak ini biasanya ini nih, di simulasi-simulasi ini. Ya kita misalkan random putaran keberapa gitu, random misalkan 2 hari, 3 hari gitu kita ngambil data. Nah, baru nanti kita tentukan yang mana yang paling bagus, data yang mana yang kita ambil gitu. Sama halnya dengan sistematik ya. Nah, lalu non probability. Non probability ini kayak accidental sampling ya, judgmental sampling, quota sampling. Kalau yang ini antara apa ya, data-data hubungan. Pokoknya kalau kita itu masuk ke sini nih biasanya. Ini masuk ke teknik. Nah, kalau yang ini maksudnya ke survei-survei ini, yang ini. Non probability namanya. Nah, non probability itu karena menyangkut tentang kota-kota, tentang perbandingan penduduk, misalkan. Udah kita lanjut lagi ya. Ini nanti coba nanti istilah-istilah ini dihafal ya, dihafal satu-satu. Nanti ada ininya nanti, ada tugasnya nanti.
Bagaimana saya desain dulu, tugasnya nanti seperti apa ya? Ya pertama ada sampling plan ya, ada sampling proses, kemudian populasi, unit observasi, lalu unit analisis gitu. Sampling plan itu adalah langkah-langkah untuk memperoleh sampel dari populasi, kemudian sampling proses adalah atau proses dalam pengambilan data dari sebuah populasi, kemudian populasi ya, keseluruhan unit analisis yang ada dalam suatu lingkungan tertentu. Lalu ada unit observasi ya, untuk menjadi pengamatan yang mungkin akan dijadikan sampel. Kemudian ada unit analisis, yaitu sampel kumpulan unit sampel yang ditarik dari sebuah frame. Nanti coba cari ya contoh-contohnya ya. Ini nanti dicari contoh-contoh. Contoh-contoh tentang istilah sampel ini. Istilah penentuan ya. Yang sampling pelang itu contohnya seperti apa? Kalau observasi saya rasa semua udah tahu ya. Kalau observasi itu berarti kita amati terus, baru kita cari kira-kira bisa di data yang bisa diamati itu atau yang diambil itu nanti seperti apa kita tentukan nanti. Ini biasanya fenomena-fenomena ya, fenomena alam atau fenomena hewan gitu. Kan biasanya kan orang-orang teliti tentang populasi hewan itu kan biasanya dia pakai kamera di dalam hutan kan. Nah itu nanti diamati, dilakukan observasi. Atau misalkan dengan data, misalkan gunung misalkan, itu kan biasanya observasi pakai data. Nah, datanya ngukur sendiri di sana kan. Itu yang disebut dengan istilah sampel. Lalu ada rancangan, analisis, dan uji hipotesis. Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data diikuti dengan pengujian hipotesis penelitian. Kita udah jelas sih sebenarnya. Penentuan atau uji hipotesis itu biasanya pakai cara mekanik, lalu simulasi, perhitungan, dan lain sebagainya. Nah, namun ini secara umum ya, data metode adalah menentukan metode analisis data yang akan digunakan, lalu mengurangi langkah-langkah yang di metode analisis yang digunakan, menentukan alat analisis untuk menguji hipotesis, uji validitas, lalu uji reliabilitas, uji sesuaian model. Ini harusnya udah bisa lah. Uji-uji seperti itu harusnya udah bisa. Koknya sampai situ. Minggu depan kita masuk lagi coba ya. Kayaknya kurang ini materinya ini. Kurang. Saya cari lagi materinya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba cari lagi ya, materinya kayaknya agak kurang.